Pocongnya tuh, maaf, pocongnya tuh pocong yang masih ada ininya gitu, masih ada Iya, tali pocong yang masih normal. Kembali di Gulita TV, gua Angga. Hari ini gua bersama narasumber kita, langsung aja diperkenalkan. Halo, nama gue Ende. Om Ende lagi sibuk apa, Om? Ya, nggak lagi sibuk muter-muter aja. Ayo, Om, di IG kita Om nge-DM kan mau ada cerita punya pengalaman bisnis. Ini gimana tuh Om ceritanya? Oh iya, gue punya pengalaman udah lama sih, udah ya 20 tahunan yang lalu lah, waktu gue masih muda. Waktu masih ngehit-ngehitnya dulu. Gimana tuh Om? Ya ada satu pengalaman yang katanya sih gue pernah kena santet. Wow, gimana tuh? Ya akibat satu perempuan. Jadi waktu itu gue lagi banyak ininya lah, lagi banyak kegiatan kan. Lagi banyak kegiatan gue waktu itu, ngeband juga, main skateboard juga, banyak teman-teman cewek yang deket. Dan gue juga waktu itu lagi deket sama satu cewek, dan ada satu cewek yang gue sih nggak anggap dia itu spesial ya, dia cuma teman biasa aja. Terus Om? Katanya dia yang iniin gue gitu, yang bikin gue. Bisa diceritain Om gimana tuh? Ya awalnya sih gue sama dia cuma teman biasa aja. Kebetulan dia juga kan adeknya temen gue. Terus? Adanya temen gue, yang gue nggak nganggep dia, karena gue kan nggak main sama dia, gue main sama kakaknya doang. Dan kebetulan waktu itu gue juga lagi deket sama perempuan lah, sama cewek. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin dia ada perasaan lebih atau gimana ke gue gitu. Cuman dia nggak berani ngungkapin, karena dia nggak enak sama kakaknya, apa karena emang nggak bisa deket sama gue kali. Ya dia ngelakuin hal bodoh yang menurut gue gitu nggak ini banget di zaman sekarang. Hal bodohnya itu kalau bisa ceritain apa tuh? Hal bodohnya ya itu, dia bikin gua selama 4 tahun gua dibikin kayak pocong. Wih. Kata yang ngerti ya, kata yang ngobatin gua. Coba bisa dijelasin? Ya waktu kejadian sih gue nggak tahu dia lewat media apa, cuman katanya sih dia naruhnya itu kan di rumah gue. Dan yang pas yang medianya itu katanya sih tali pocong. Wow. Medianya itu. Dan setelah kejadian itu, setelah gue dibikin sama dia, ada beberapa hal yang gue rasa gitu, terutama dari teman-teman gue, yang mereka ngelihat gue tuh kayaknya beda aja di malam-malam tertentu gitu. Dan itu bisa dilihat sama semua orang. Wih. Di malam-malam tertentu itu Kayak gimana tuh? ya muka gue itu aja, bukan gue katanya. Di malam Jumat atau di malam itu tuh, di malam Senin itu, mereka yang apalagi orang-orang yang jarang ketemu gua gitu kan, bukan yang sehari-hari nongkrong sama gua, mereka akan berkata, lu kok lain sih katanya, lu kok aneh gitu, kayak bukan lu ini mah katanya, kayak pokoknya kayak gitu-gitulah. Bisa dijelasin nggak sih Om, kayak bukan elunya tuh kayak apa gitu? Kayak bukan lu itu kayak gimana sih, kayak mayat gitu, kayak nggak ada ekspresi. Dan untuk sebagian orang yang nggak kenal gua gitu, gue tuh kayaknya nakutin katanya, auranya beda aja gitu. Itu selama 4 tahun? Selama 4 tahun. Tadinya sih gue nggak anggap itu ya, cuma kalau makin kesini gue juga makin gak nyaman gitu. Banyak orang yang makin banyak ngomong kayak begitu, walaupun nggak setiap hari gue dibikinnya katanya. Itu cuma dan itu pun malam doang ya, mereka bisa ngeliat gue kayak gitu cuma malam doang, di malam Jumat sama di malam Senin itu aja.
Tapi kan lama-lama kan ke guanya nggak nyaman. Dan kalau gua nggak bisa ngelihat walaupun gua ngaca gitu, tetap gua begini aja. Cuman orang yang lihat gua gitu, kayak orang-orang teman-teman yang jarang lihat gua gitu, tiba-tiba jadi begitu aja gitu. Gimana sih ngelihat gua kayak bukan gua? Berbeda lah ya. Nah baru gua tanya ke orang-orang yang ngerti gitu. Emang katanya ada yang bikin. Gua nanya maksudnya apa bikin ini? Ya dia nggak suka aja katanya ngeliat lu deket sama seseorang katanya. Maunya dia tuh lu sama dia katanya. Dia itu siapa? Gua bilang kan. Katanya sakit hati om ya. Iya dia sebutin ini. Oh. Nah ya gue mintalah coba dibersihin gitu. Tapi saking kuatnya makanya bisa sampai bertahun-tahun dia ini ngikat gua gitu. Tapi ini kan katanya medianya berubah kali pocong gitu. Lo pernah ngeliat gitu nggak sih? Pernah. Setelah gua setelah apa? Setelah gua disembuhin dan gua dikasih obatnya yang gimana tuh om? Di Banten itu, gua dikasih air. Dikasih air katanya disiramin di bawah tangga sama di mana ya waktu itu ya? Di bawah tangga pokoknya sama di mana sih aku lagi waktu itu? Di bawah tangga sama di dekat gua apa namanya? Itu air pam. Iya. Di itu ya, pulang daerah situ. Waktu itu gua pulang kan malam tuh, pulang dari sono tuh, dari Banten. Terus langsung disuruh diituin gitu, boleh dinepin airnya. Jadi gua langsung gitu, gua nyampe Priuk. Gua langsung ke tempat yang dibilangin di bawah tangga, betul. Di bawah tangga pas gua siramin dia meledak. Kayak ada bom. Kencang sekali. Si itunya itu. Wah, gitu. Meledak gimana sih kayak ada benda keluar dari itu. Dari dalam tanah itu. Wow. Keluar api meledak kencang. Begitu juga di tempat kedua itu. Dan ada itunya, ada ledakannya itu dia keluar ada foto gua sama tali itu. Di situ. Itu sadis juga om ya. Sadis. Terus om? Katanya sih itu orangnya itunya bukan dari Kalimantan, dari Madura. Ya gua nggak mau nggak mau nyebutin satu suku ini nih. Terus om? Ya setelah kejadian itu ya gua introspeksi diri aja, mungkin guanya emang nggak bener kali ya. Yang pasti gue sama cewek itu udah nggak ini lagi, udah nggak kontak lagi. Tapi banyak kayak kejadian ada nggak sih kayak orang yang suka sama lo gitu terus digangguin sama itu pocong apa gimana? Ada. Bisa jelasin? Dan efeknya ke perempuan-perempuan yang mau sama gue gitu. Coba jelasin tuh om, gimana? Pernah juga ada yang ngomong katanya didatengin pocong tapi dalam bentuk gue gitu. Si perempuan itu yang suka sama gua, yang lagi dekat sama gua itu gua juga masih nggak ngeh kalau gua itu lagi dikerjain gitu. Masa sih gua sebegitunya orang ngerjain gua. Ada yang didatengin langsung, ada yang dimimpiin katanya. Cerita dia om, cerita gimana? Iya, dibilang didatengin katanya sama pocong, tapi kok itunya lu gitu ya, pocongnya. Wah, sadis amat sih. Ya. Dan itu selain lo dan orang-orang sekitar lo ngelihat lo berubah dalam bentuk pocong gitu, ada lagi efeknya nggak sih om? Kayak ke kesehatan gitu atau rezeki? Kalau kesehatan mungkin ada, soalnya bawaan jadi malas aja. Jadi malas ngapa-ngapain, malas kemana-mana, jadi ngurung diri gitu. Apalagi setelah tahu gitu kan, setelah tahu di badan gue ini ada apaan gitu. Terus kan tadi lo bilang juga lo ngebersihin barang yang ada di bawah tangga. Itu kan kalau dari yang gue baca kan kayak kalau misalnya santet itu dilawan dan yang santetnya kalah itu bakal berefek pada pelakunya, pada si pengirim. Itu gimana om? Bisa jadi. Cuman kan gue sama si pengirim itu gue udah hilang kontak kan. Dan kejadian itu kan udah 4 tahun kemudian. Gue nggak tahu dia di mana, dia masih hidup apa enggak gitu.
Berarti lu bener-bener nggak tahu gitu, kayak sama kakaknya juga yang kata kawan lu gitu. Enggak, soalnya Nggak ada apa-apa. setelah gua tahu itu dia katanya pindah ke luar kota, ke yang pasti ke Sulawesi apa ke Sumatera gitu. Dia udah keluarga, udah sama keluarganya. Terus udah nggak ada efek samping yang lu rasain after itu dihilangin? Setelah efeknya udah hilang gitu, setelah gua itu pun prosesnya nggak segampang itu gitu. Gua dari satu tempat ke tempat lain dulu, pertama dimandiin di daerah sini. Gua nggak apa-apa nyebutin tempat nih. Nggak apa-apa. Pertama gua ke Sukabumi aja berapa tempat gitu yang gua datengin buat ngebersihin gua. Ke guanya sih nggak ada ininya, nggak ada efeknya gitu. Dia cuma dimandi udah bersih katanya. Tapi gue ngerasa masih ada kayaknya nih gitu. Sampai suatu hari gue dengar katanya ada yang bisa gitu. Soalnya katanya dengar kalau itu katanya, kalau dari Kalimantan sama dari Madura itu nggak bisa sembarangan orang yang bisa nginiin. Walaupun lo orang pinter gitu, nggak bisa sembarangan orang buat ngelawan gitu. Makanya gue dengar katanya di Banten ada ibu-ibu waktu itu, mama lah. Gue baru nyampe aja dia udah tahu. Gue belum ngapa-ngapain, gue baru ngetok pintu, langsung dia cerita begini. Gue bilang, wih keren juga nih mak nih, gue bilang. Iya mak, gue bilang. Nggak perlu lu ceritain, dia udah bisa baca. Iya, hebat, gue bilang, keren mak ini. Udah sini masuk katanya. Wah ini berat katanya, yang bikin lu ini bukan orang sembarangan katanya. Ini orang Kalimantan sama orang Madura. Ini kalau nggak buru luas umur hidup katanya. Kalau misalkan emang susah katanya. Emang gua nggak tahu motifnya si cewek itu mau bikin gua kayak gimana ya gua nggak tahu ya. Yang pasti dia niat banget gitu. Bukan nyari orang bukan nyari yang asal bisa bikin nyantet doang gitu. Dia mau mungkin sepermanen mungkin ngerjain gua itu. Makanya dia cari yang benar-benar itu ampuh kali. Syukurnya gitu, ada aja jalannya buat ketemuin orang yang bisa ngilanginnya, walaupun prosesnya panjang sampai harus 4 tahun gitu. Ya lumayan lama. Gila sih. 4 tahun hidup diikat sama kayak begituan. Iya, dan apa ya, kayak ya orang-orang yang lihat lu jadi gitu, orang-orang lihat lu dengan wujud yang berbeda kan ngeri gitu loh. Ya iya makanya yang gua nggak habis pikir gitu di zaman sekarang kayak begini gitu. Ada cewek kepikirannya. Tapi ada nggak sih om efek yang kerasa di muka om gitu ketika udah habis disembuhin itu? Yang udah semin yang pasti waktu gue masih kejadian itu ya, waktu masih dalam pengaruh itu, satu itu males sholat, males ibadah gitu, pokoknya males lah. Namanya kan ada makhluk lain di badan gue gitu kan yang ngendaliin. Iya, enggak yang itu, yang pas penyembuhannya, after penyembuhannya gitu, yang di muka lo gitu, orang-orang ngeliat lo kayak apa? Iya, emang sih nggak instan ya. Ya mungkin proses yang gue percaya setelah itu meledak aja, setelah yang di bawah tangga itu meledak. Itu orang-orang ngeliat lu gimana tuh? Ya meledak, mungkin ngeliat gue mungkin kali. Ya udah bersih aja, apalagi kan gue udah mulai rajin lagi ibadah gitu kan. Ditambah pakai itu lagi ya. Jadi bayangan orang-orang tuh di mata mereka ya lu tetap lu. Iya tetap gue yang dulu kali. Cuman ya iya yang kayak orang-orang kayak jarang ketemu gua gitu, orang pada kaget aja, pada kaget ngeliat. Lu pernah ngeliat pocong gak sih? Pernah. Iya ya kayak gitulah orang ngeliat gua gitu di malam-malam tertentu itu. Yang gua lihat ya begitu, hancur. Ya hancur, mungkin nggak tahu ya yang ditempelin ke muka guanya itu hancurnya apa dinginnya apanya gua nggak tahu ya. Yang pasti ya gitulah pocong adanya. Wah, gitu. Pocongnya tuh pocong yang masih ada
ininya gitu masih ada iya, tali pocong yang masih normal, yang masih diikat. Wow. Masih diikat, cuman mukanya muka gua katanya. Mukanya muka gua. Ini Gua kan kayak- dulu waktu gua dibikin itu kan gua sering nongkrong di gunung kan. Kayak di Sukabumi itu gua nongkrong di Bogor. Itu kan kalau nongkrong kan tempat-tempat gelap gitu. Ya kayak dulu tahun-tahun 90-an atau tahun 2000 kan masih orang masih pada sering nongkrong di jalanan kan, di pinggir-pinggir jalan gitu kan. Ya itulah. Orang ngeliat gua tuh pada begitu. Apalagi orang yang baru kenal gitu kan. Gimana sih? Mungkin mau ngomong takut kali ke teman gue yang anak-anak lamanya kali. Ada nggak sih Om yang sampai lari gitu ngeliat yang baru kenal gitu, lari gitu ngeliat lu karena Kalau lari sih nggak ada, cuman yang nggak nyaman banyak. Yang nggak nyaman ketika disandingin deket sama gue gitu. Gini aja. Jadi nggak itu aja. Apalagi kan nggak kenal gitu kan, baru dikenalin gitu, nongkrong bareng. Gini aja. Ya gue juga ngerasa. Ya orang pasti nih ngeliat gue, apalagi pas tahu ini malam apa gitu kan, apa malam Kamis, apa malam Jumat, apa malam Senin gitu. benar-benar berbeda hawanya ya kalau kata Hawanya gitu. tuh. Gue mungkin hawanya apa berikut mungkin sama bau-baunya gue nggak tahu ya. Soalnya kan gue yang ngalamin, cuman yang gituinnya, yang ngeliatnya, yang nyiumnya gitu, gue nggak tahu. Soalnya belum pernah ada yang cerita, cuman cerita katanya yang sempat deket sama gue, katanya sempat didatengin lewat mimpi, lewat nyata gitu. Cuman mukanya gua. Iya gitu, kalau itu di posisi gua bakal Gila bayangin aja nongkrong malam-malam gitu sama pocong kayak gimana gitu. Selama 4 tahun. Kemana-mana diikutin mulu. Waktu belum tahu mah gua nggak tahu ya kalau gua itu gitu. Cuman dikasih tahu malam-malam tertentu aja. Gua udah mulai cemas tuh. Kalau udah malam Jumat atau malam Senin tuh. Gue bilang udah pasti nih, muka gue udah berubah lagi kayak begini nih. Bukannya nggak ada usaha buat ngobatin gitu, tapi emang nggak bisa sembarangan orang yang bisa ngelepas itu barang. Mungkin satu karena udah terlalu lama kali, udah terlalu lama di badan guanya. Mungkin kalau baru kejadian baru sehari 2 hari, apa baru sebulan 2 bulan, mungkin banyak orang yang bisa lah buat itunya. Mungkin udah menyatu sama gua apa gimana kali. Ada gua nggak tahu Om kalau Makanya lu suka mainin perempuan. iya deh. Anjir, gue masih menerka-nerka, masih ngebayangin. Tapi ada satu pengalaman yang nggak pernah bisa gue lupain gitu. Gue waktu itu sempet mau jalan sama cewek, ya biasalah kenal di jalan kan, kenalan di tongkrongan gitu. Ya pokoknya ini cewek mau gue iniin lah, mau gue deketin gitu. Kita udah janjian. Dulu kan belum ada handphone kan, masih telepon rumah. Masih teleponan. Iya, masih teleponan rumah. Waktu itu kita janjian mau ketemuan tuh waktu itu. Mau jalan bareng lah, mau ini, ya mau PDKT lah kalau kata sekarang mah. Ya udah deal tuh, udah harinya itunya, cakep bro. Ya udah itu loh, pokoknya udah janjian, udah pas mau ketemu waktu itu yang gua nggak tahu dan gua nggak ngeh, waktu itu gua janjinya kan Minggu ya, hari Minggu. Gua nggak tahu kalau itu malamnya itu gua itu akan berubah kan, malamnya itu. Gua nggak ngeh, saking senengnya gitu. Gua waktu itu hari Minggu gua teleponan kan, Minggu pagi, ya pokoknya gimana lah. Gue ajakin jalan malamnya tuh, malam Senin. Dia mau gitu. Ya udah katanya, kita ketemuan. Waktu itu di Sukabumi kan. Iya. Ketemuan di satu tempat nongkrong anak dulu. Nah, gue udah tungguin tuh jam 8-an waktu itu, jam 8, setengah 8-an. Gue udah tungguin, dia datang. Tuk, dia datang. Pas gue samperin, mau gue ajakin jalan kan. Ayo, gue bilang. Udah langsung kayak orang kaget begitu. Kaget apa gitu? Kenapa bilang? Begini aja. Enggak katanya. Nggak jadi aja ya katanya. Neng mau pulang aja gue. Oh, dia langsung minta pulang? Iya. Kenapa? Gitu. Tadi telepon mau. Enggak katanya. Neng pulang aja katanya. Pas gue inget-inget, ini ternyata malam Senin. Mungkin udah ngeliat gue kali ini. Nah itu aja pas kejadian itu. Wih, Itu berat nih. momen paling
Ya pokoknya sekarang kalau setiap waktu itu, kalau setiap mau jalan, gue lihat hari dulu. Wih sih gila bener, sampai nggak jadinya. Nggak tahu lagi gue mau ngomong apa. Itu nggak nyerang secara kesehatan, tapi nyerang secara begitu dan ya. Dan kayaknya gitu, kayaknya si pelakunya gitu, yang ngerjain ya, bukan pelakunya. Kayaknya tahu. Pokoknya setiap gue mau jalan sama cewek tuh, kayaknya dikencengin itunya gitu. Itunya dia tuh gitu. Oh, gue dibikin tambah jelek apa tambah gimana gitu. Pokoknya setiap gue mau jalan sama cewek pasti gagal. Selalu gagal. Walaupun gitu siangnya udah jadi, udah deal nih. Pas ketemuan nggak jadi lagi, kabur lagi. Ya. Sobat Gulita, ini berikut pengalaman dari narasumber kita. Tetap stay di Gulita TV, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan nyalain notifikasinya. Tetap di Gulita TV. Gua Anka, gua Ende. makasih banyak Om ya. Kita pamit, bye.